Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh TKIT Asyifa. Ya, hari Senin tanggal 1 Februari tahun 2021. Oke, semangat semua ya anak-anak. Nah, kita mulain pelajaran kita dengan membaca doa dulu ya. Sambil nyanyi, coba. Satu jari kananku, satu jari kiri. Ku gabung jadi dua, ku bikin jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiri. Ku gabung jadi empat, ku bikin kacamata cikrik. Tiga jari kananku, tiga jari kiri. Ku gabung jadi enam, ku bikin kelinci lompat. Empat jari kananku, empat jari kiri. Ku gabung jadi delapan, ku bikin menara tinggi. Lima jari kananku, lima jari kiri. Ku gabung jadi 10. Mari berdoa. Yuk kita baca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku yang bermanfaat bagi diriku. Juga anugerahkanlah pengertian yang luas dan mendalam. Amin. Oke, sekarang pembelajaran kita temanya transportasi karunia Allah dengan subtemanya sepeda kendaraan ramah lingkungan. Oke. Untuk hari ini yang pertama kita mengulang surat Al-Humazah, At-Takasur, dan Al-Qari'ah. Yang kedua mengenal adab bertamu. Yang ketiga menyebut 15 Asmaul Husna. Yang kelima menyebut beberapa ciptaan Allah. Yang kelima mengenal ciri-ciri sepeda kendaraan ramah lingkungan dan jenis-jenis sepeda. Yang keenam, mencari kata-kata yang berakhiran L. Yang ketujuh tugasnya ya. Nah, terus kita mulai mengulang surat Al-Humazah, At-Takasur, dan Al-Qari'ah. Di rumah anak-anak juga diulang ya. Diulang terus sampai bisa. Insya Allah bisa ya. Kita mulai dari surat Al-Humazah. Dengerin ya. Siap semuanya? Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Kita baca bareng-bareng ya. Di rumah juga ikutin Bu Guru ya. Oke, sekarang surat At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. لترهن
الجحيم ثم لترهنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Oke, sekarang lanjut dengan surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. Fa'amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'aishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Nah, shadaqallahul azim. Ya, nanti di rumah juga diulang ya. Surat Al-Humazah, At-Takasur, dan Al-Qari'ah. Sekarang kita lanjut dengan adab bertamu. Iya, kita bertamu itu berarti kita pergi ke rumah teman, tetangga, atau saudara. Kalau kita datang ke rumah teman berarti kita adalah seorang tamu ya. Siapa yang pernah ke rumah temannya? Iya, ke rumah saudara, juga ke rumah tetangga. Itu kalau kita mau ke rumah tetangga, ke rumah saudara, ke rumah teman, itu ada adabnya. Dalam Islam ada 10 adabnya. Yang pertama, kita itu harus mengetuk pintu dengan lembut. Jadi ketoknya pelan-pelan aja, nggak usah dudur. Nggak boleh. Jadi ketoknya pelan-pelan. Tok, tok, tok. 3 kali ya. Kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Nah, terus nggak dijawab juga. Kita ketok lagi. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Nah, baru kalau kita udah dengar dari dalam, ada jawabannya Waalaikumsalam. Terus baru kita boleh masuk. Terus tidak boleh tidak menghadap langsung ke pintu. Jadi kita nggak menghadap langsung ke pintu. Jadi gimana ya? Coba agak miring gitu ya. Jadi kalau misalnya buka pintunya kita nggak kena. Terus juga nggak yang buka pintu nggak kaget juga. Ya, jadi agak jangan menghadap langsung ke pintu. Jangan agak udah diketok kita mundur lagi ke belakang ya. Jadi yang keempat tidak melihat isi rumah. Jadi nanti kalau misalnya kita udah nih tamunya udah jawab salam, kita udah disilakan masuk, baru kita masuk. Terus kita itu tidak boleh matanya tuh ngelihat sono, ngelihat sini, ngelihat itu enggak. Kita tetap biasa aja gitu. Kita ntar lihatnya, oh iya punya ini, jangan ya. Oh punya ini, enggak. Kita sekedarnya aja ngelihat isi rumah teman atau saudara atau tetangga. Yang kelima, setelah masuk kita bersalaman sama yang punya rumah. Kan habis ketok bersalaman dulu sebelum duduk ya. Salaman. Ini siapa? Nih kenalkan namanya siapa. Terus udah salaman, baru nanti tuan rumahnya yang punya rumah bilang silakan duduk. Nah, baru kita duduk di tempat yang udah disiapin, apa digelarin tikar atau di bangku. Baru kita duduk. Duduk juga harus yang sopan. Nggak boleh kakinya naik-naik ke atas. Atau misalnya
Ada bangkunya, dia naik ke atas bangku terus lompat-lompat. Wah, jangan ya, tidak boleh. Jadi, kalau kita tamu, kita duduk yang sopan, yang rapi, yang apa namanya, yang tenang gitu. Terus yang ketujuh, menjawab pertanyaan dengan jelas. Nanti kalau ditanya, kamu ada apa? Mau ke sini kenapa? Jadi tujuan kita bertamu itu apa? Jadi dijelasin, ditanya dijelasin baik-baik. Oh iya, saya ke sini mau ketemu sama ini apa gimana, mau ada perlu apa disuruh mama, apa gimana. Jadi jelaskan. Terus yang ke-8, menunjukkan raut wajah yang baik. Jadi kita nggak boleh galak-galak, nggak boleh garang-garang, nggak boleh apa namanya, bawaannya kesel atau cemberut aja, tapi jangan. Jadi wajahnya yang baik, senyum gitu. Terus mendoakan ini maksudnya jadi kalau kita sama-sama mendoakan, sama-sama apa namanya? Oh iya, eh, misalnya kita mau pulang, kita mau pamit. Jadi kita nanti pamitan dulu atau gimana supaya gimana ya? Jadi kalau kita bertamu itu nggak boleh, misalnya kalau ada yang sakit kita doain biar cepat sembuh ya, atau apa keluarga yang sakit kita doain. Nah, jadi terus yang ke-10 meninggalkan kesan yang baik. Misalnya kita lagi bertamu, diajak main, dia main sebentar, terus terus kalau habis main dirapiin lagi. Jadi tidak berantakan. Jadi kalau misalnya kita pergi yang punya rumah juga enak, nggak marah, nggak kesel, oh iya anaknya baik, nurut, jadi dia rapi, tuh kerjaannya aja selesai, apa mainannya dirapiin lagi, gitu ya. Jadi gitu adabnya bertamu. Ya ada 10 nih, kita harus paham. Jadi kalau mau bertamu, mau masuk rumah, ngapain dulu? Ucapin salam, ketok pintu, terus ucapin salam. Ya, terus nanti kita punya ada rencana mau apa namanya, mau ada kunjungan, tapi nggak tahu entar ya. Jadi nanti kita di situ belajar bagaimana cara bertamu, bagaimana cara menerima tamu, nanti kita akan paham. Oke? Nah, selanjutnya kita menyebutkan 15 Asmaul Husna. Yang kemarin-kemarin kita juga udah belajar ya tentang Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik. Nah, ada berapa semuanya? Ada 99. Kemarin baru sampai 10 ya, sekarang sampai 15 kita tambah lagi. Yang pertama Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya Maha Pengasih. Yang kedua Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Allah itu Maha Penyayang. Yang ketiga Al-Malik artinya merajai. Yang keempat Al-Qudus artinya Maha Suci. Allah itu Maha Suci. As-Salam, Maha memberi kesejahteraan. Itu As-Salam. Al-Mu'min yang Maha memberi keamanan. Al-Muhaimin yang Maha mengatur. Al-Aziz yang Maha perkasa, Al-Aziz. Al-Jabar yang Maha memiliki atau mutlak atau gagah. Al-Mutakabir yang Maha megah. Yang Al-Khaliq artinya Maha Pencipta. Al-Bari yang Maha melepaskan. Yang Al-Musawir Maha membentuk rupa. Al-Ghafar Maha Pengampun. Al-Qahar yang Maha menundukkan. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghafar, Al-Qahar. Ya, dihafalin sampai 15 ya. Kalau pakai nyanyi juga boleh hafalinya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz,
Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahar. Ya, dihafalin nanti ya sampai 15. Oke? Sekarang menyebutkan beberapa ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu banyak sekali, ya. Kita udah tahu apa aja ciptaan Allah, yaitu kita, mama, papa, nenek, kakek, itu ciptaan Allah. Alam ini juga ciptaan Allah, matahari, langit, bintang, bulan, pelangi, semuanya adalah ciptaan Allah. Hewan, tumbuhan, gunung, bukit, itu semuanya ciptaan Allah. Tapi kalau misalnya mobil, siapa yang ciptain? Itu yang ciptain adalah siapa ya? Itu yang buatnya adalah manusia. Tapi pikirannya, idenya, bahannya, semuanya itu ciptaan Allah. Iya, kalau nggak ada ide dari Allah, mungkin nggak bisa bikin mobil, bikin pesawat, bikin apa namanya motor. Itu dengan ilmu dengan belajar terus ya, baru bisa. Tapi kayak sepeda itu yang buat adalah manusia. Tapi ide-idenya, cara bikinnya, ininya itu adalah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, paham ya? Ciptaan Allah. Di sini Bu Beda punya gambar mengenal ciptaan Allah. Ini ada gambar singa. Gambar manakah yang diciptakan Allah? Coba kalian tandai dengan A. Gambar manakah yang dibuat manusia? Coba kalian tandai dengan M. Jadi A, Allah, M itu manusia. Jadi kalau manusia yang ini kayak misalnya apa? Coba singa. Singa adalah ciptaan Allah. Kalau manusia, ciptaan Allah. Kalau ikan, ciptaan Allah. Kalau pohon pepaya, ciptaan Allah. Kalau gajah, binatang, ciptaan Allah. Kalau motor, itu manusia. Kalau rumah, yang bikin manusia. Nah, kalau burung, ciptaan Allah. Kalau robot, ciptaan manusia. Ya, paham ya? Selanjutnya, kita mengenal sepeda, kendaraan ramah lingkungan, dan jenis-jenis sepeda. Dalam surat Al-Baqarah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Jadi kita jangan kita dilarang untuk membuat kerusakan. Karena kalau kita buat kerusakan di bumi ini, Allah akan marah. Allah akan menegur manusia dengan caranya sendiri. Makanya kita sebagai orang beriman adalah kita itu justru melakukan hal-hal kebaikan nih. Contohnya kayak sekarang nih kendaraan ya, kendaraan semuanya itu mempunyai ada namanya bahan bakar. Bahan bakar itu mengeluarkan kayak apa namanya pencemaran udara kayak oksigen. Oksigen itu kayak yang dari udara kotor gitu, udara kotor kayak dari motor ada knalpotnya mengeluarkan asap. Asap itu yang membuat lingkungan tercemar, lingkungan menjadi kotor. Kayak bis atau angkot itu membuat lingkungan jadi kotor karena ada asap yang keluar yang keluar dari bis itu
yang membuat udara jadi tercemar. Nah, sekarang manusia berpikir, apa ya kira-kira kendaraan yang ramah lingkungan. Contohnya sekarang itu udah banyak ya, kayak kereta listrik. Kalau dulu keretanya pakai bahan bakar batu bara, jadi asapnya ngumpul ke atas. Itu yang bikin udara kotor. Terus bis. Bis sekarang pakai gas, jadinya nggak ada asapnya lagi, nggak ada yang mencemarkan udara lagi. Atau dulu kayak bajai ya, bajai itu bunyi bunyi itunya mesinnya kayak kotor banget itu, kayak kalau misalnya keluar ini di belakang kita belakang bajainya, wah bisa-bisa muka kita hitam semuanya kayak kayak kotor gitu. Makanya sekarang bajai itu pakai ada sekarang itu pakai gas lagi. Jadi dia nggak mencemarkan lingkungan. Terus ada lagi yang kendaraan yang ramah lingkungan lagi yaitu sepeda. Sepeda itu dia nggak pakai nggak pakai bahan bakar, jadi dia pakai digoes, pakai kaki, pakai tenaga. Terus ada lagi namanya apa namanya? Becak tuh digoes juga. Jadi dia ramah lingkungan. Atau apalagi sepeda listrik, iya juga ramah lingkungan. Sepeda listrik juga ramah lingkungan. Nah, sepeda itu banyak macamnya. Ada BMX, ada sepeda gunung, ada sepeda santai, ada sepeda sepeda lipat, ada sepeda buat anak-anak, ada sepeda yang roda 2, roda 3, banyak macamnya. Nah, tergantung kita mau buat siapa dulu gitu ya. Terus ada ya bagian-bagian sepedanya. Siapa yang tahu bagian-bagian sepeda? Coba yang di depan itu namanya apa? Stang. Itu yang kita pegang di depan itu namanya stang. Terus yang tempat duduk kita, ayo yang tempat duduk namanya jok namanya jok. Terus yang buat muter biar sepedanya jalan itu namanya roda. Ada lagi yang di dalamnya roda itu ada kayak kawat-kawat itu namanya jari-jari. Hati-hati ya, kalau misalnya lagi goes, tangannya, kakinya nggak boleh masuk jari-jari. Suka-suka misalnya nantinya kejepit, jadi sakit ya. Terus ada lagi yang buat injotan. Nah, buat injotannya itu ada 2 sebelah kanan dan sebelah kiri. Ada lagi namanya standar. Kalau misalnya buat berhenti, kita turunin standarnya biar dia nggak jatuh. Terus ada lagi bisa pakai di depannya ada keranjang atau ya di belakangnya ada keranjang buat taruh barang atau taruh tas. Oke, itu bagian-bagian dari sepeda. Ada lagi yang bunyinya kayak kring gitu. Kalau misalnya lagi jalan kring, ada orang di depan kita kringin, nanti sepedanya biar kita nggak nabrak orang. Terus ada lagi kalau pakai sepeda itu harus pakaiannya yang rapi juga, jangan pakai roknya. Kalau pakai rok harus roknya diikat dulu biar enggak masuk ke jari-jari atau ke rantai sepeda. Terus kalau mau jalan jauh harus pakai helm ya. Nah, terus itu adalah bagian-bagian dari sepeda. Kenal ya semuanya. Siapa yang punya sepeda? Udah punya semua? Alhamdulillah udah punya ya. Udah bisa. Kalau yang belum bisa roda 2, boleh roda 4 dulu. Nanti kita belajar terus. Baru kalau udah bisa, baru roda 2. Nanti tugasnya anak-anak nanti di videoin lagi pakai sepeda, lagi jalan pakai sepeda, menggoes sepeda, nanti di videoin kirim ke Bu Guru. Oke? Nah,
Selanjutnya, kita belajar dan mencari kata-kata yang berakhiran. Kita udah kenal yang akhiran apa ya? Udah kemarin S, ada M, ada ini. Sekarang akhiran L. L itu yang di belakangnya ada huruf L. Contohnya apa? Di sini ada gambar kadal. Kadal ada L-nya di belakang. Terus mobil. Mobil, kapal. Kapal, ada pistol, ada sendal, ada apel. Nah, ini contoh-contohnya. Nanti anak-anak cari lagi. Yang lain tulis di buku tulisnya nanti ya. Ini gampang. Jadi bisa insya Allah. Kadal, mobil, kapal, pistol, apalagi apel, sendal, apalagi halal, boleh juga. Oke, lanjut lagi. Nih, nanti tugasnya ya. Yang pertama tugasnya menyebutkan 15 Asmaul Husna, yang 15 tadi dihafalin. Nanti voice note ke bu gurunya masing-masing. Yang kedua, menulis kata-kata yang akhiran L. Tulis di buku tulis, nanti fotoin, kirim ke bu guru. Yang ketiga, membuat video sedang bermain sepeda. Main sepeda, keliling, nggak lama-lama, cuma sebentar. Yang penting lagi goesnya kelihatan sama bu guru. Yang keempat, kita nyanyi tentang sepeda lewat voice note. Nyanyi apa boleh. Kalau tadi bu guru mau nyanyi lupa ya. Sekarang bu guru mau nyanyi sepeda apa? Kring, 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 ada sepeda, sepedaku roda 2. Ku dapat dari ayah, karena rajin bekerja. Tuk, 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 ada sepatu, sepatuku kulit lembu. Ku dapat dari ibu, karena rajin membantu. Oke, nanti anak-anak boleh nyanyi yang lain. Yang penting tentang sepeda. Kalau bu guru tentang sepeda nyanyinya yang ini, terserah ya. Anak-anak mau nyanyi yang mana tentang sepeda. Oke, selamat bekerja. Semoga sukses semua. Ya, semangat ya semuanya ya. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.